Oke teman-temanku sekalian semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali saya tidak mengambil video panjang ya, karena memang bisa dibilang tidak ada waktu lah, susah sekali karena banyak kegiatan-kegiatan yang di luar. Saya coba mengambil video panjang ini baik saya upload di TikTok, di YouTube, dan di Facebook. Tidak lain hanya sebatas konten ya teman-teman. Saya pun juga tidak tahu mau ngomong apa ini. Coba kita ngobrol yang viral-viral aja. Akhir-akhir ini yang viral apa? Kalau yang viral, saya scroll di TikTok, di Facebook itu pergelaran dangdut, Dangdut Academy ya. The Academy ke-7 itu lagi viral ya. Kemarin di mana pergelaran dangdut itu sudah memasuki top 10, di mana saya di situ ada jagoan yang cukup luar biasa. Ada 2 jagoan saya di situ. Yang pertama ya pasti siapa itu, Mbak? Karena saya dari Pamekasan, satu kabupaten, pasti si Valen ya. Insya Allah dia jago banget ya. Si Raja Dangdut ya, calon si Raja Dangdut menurut saya. Gantinya nanti Rhoma Irama, dia bagus aktingnya, suaranya juga bagus. Nanti bakalan ada film-film seperti filmnya Rhoma Irama nanti dengan Valen ini sepertinya. Jadi yang pertama Valen. Yang kedua saya dukung karena juga saya separuh hidup saya ini dari Makassar. Saya dukung Shakira. Oke, kemarin Shakira dihujat. Ya, makanya saya lagi viral ini sedang ngomongin itu, makanya sedang ngomongin The Academy ini. Oke, yang pertama gini teman-teman sekalian, menurut saya banyak sekali netizen-netizen komentar kenapa harus pakai virtual gift di top 10 ini. Itu yang menentukan panitia ya, yang menentukan itu adalah Indosiar. Yang pastinya itu berkaitan dengan bisnis lah ya, karena mungkin kerjasama dengan aplikasi tertentu, sehingga itu wajar ya, karena Indosiar tuh mengadain Liga Dangdut atau The Academy ini, Dangdut Academy ini pasti selain mengangkat anak-anak yang punya bakat di bidang dangdut dan memperbaiki pastinya kualitas hidup mereka, seperti kakak-kakak yang sudah alumni Akademi Dangdut Indonesia itu yang pastinya hebat-hebat. Selain itu pasti ada unsur bisnisnya, karena tidak mungkin tidak ada unsur bisnisnya. Makanya kalau ada virtual gift, netizen komen sana komen sini, ya itu bagian dari bisnis. Jadi kita nikmati aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin teguran ya dari netizen ya. Saya mewakili netizen untuk para juri. Juri itu harusnya konsisten dong ya. Ya, saya tahu juri itu harusnya lebih konsisten, lebih profesional lagi. Kalau sudah tahu aturannya di top 10 itu 2 diselamatkan oleh virtual gift, ya, baik itu nggak baik atau baik penampilannya, kalau sudah dapat virtual gift, otomatis dia lolos. Yang kemarin itu kebetulan Shakira tidak baik sama sekali. Bahkan Soeimah mengatakan, andaikan tidak ada virtual gift, pasti Shakira yang akan jatuh. Tapi kan orang sudah tahu, kalau Shakira ini tidak dinaikin virtual gift-nya, pasti dia akan jatuh. Sehingga pendukungnya Shakira itu, saya rasa bukan cuma pendukungnya ya, nggak mungkin dari kabupaten, dari kota-kota lain dukung kalau ada jagoannya. Yang pasti yang dukung orang-orang Sulawesi. Nah, sehingga para dukung-dukungan Shakira itu akan berlomba-lomba supaya dia terselamatkan oleh gift. Kenapa? Karena sudah tidak mungkin diselamatkan oleh juri. Nah, itu yang pertama. Jadi, ya itu bagian dari aturan yang tidak boleh dilanggar. Dua atas pertama, Shakira sama siapa kemarin, Robby itu lolos karena dapat virtual gift. Nah, 3 di bawah ini bagus-bagus semua. Ada Valen, ada Mila, ada siapa itu? Satu lagi, siapa lupa saya. Mutia. Ada Valen, ada Mila, ada Mutia. Dan mana ketiga-tiganya ini bagus, walaupun Mutia ini sebenarnya akhir-akhir ini banyak melakukan kesalahan. Nah, tapi disitulah juri itu diuji. Disitulah juri itu harus tetap konsisten dengan aturan yang sudah ditetapkan, di mana aturannya juri hanya bisa membantu, juri hanya bisa
menolong satu orang, ya satu peserta. Peserta yang paling rendah itu nanti yang keluar tersenggol. Nah, kemarin itu juri diuji karena tiga-tiganya ini bagus. Nah, juri dilemanya di situ, makanya juri itu agak lama ya ngobrol, diskusi, karena khawatir Mila atau Valen akan jatuh. Kalau misalkan juri tidak ada yang tahu apakah Mutia ini paling bawah, nggak ada yang tahu kan. Jadi juri juga tidak mau berjudi di situ, tanda petik. Akhirnya diselamatkan semua. Harusnya satu dong yang diselamatkan. Sekiranya itu pun misalkan juri menyelamatkan Mila, terus Valen jatuh, ya sudah, bukan nasib baiknya Valen. Harus konsisten dengan aturan yang ada harusnya. Karena kalau misalkan tetap seperti itu, misalkan nanti tetap seperti itu, terus kapan selesainya? Halo Mae, kapan selesainya kalau terus seperti ini misalkan? Ya, jadi misalkan kemarin Mila yang diselamatkan, ternyata ketika virtual gift-nya dilanjutkin, ternyata nomor 3 Mutia, otomatis si Valen jatuh. Ataupun misalkan juri nyelamatin Valen, ya, otomatis si Mila jatuh. Ya, konsekuensi lah dari aturan. Ya, memang tidak mengenakan. Tapi kalau misalkan di tengah jalan aturannya dirubah, tiba-tiba Mbak yang mengatakan karena sudah bingung, tiga-tiganya bagus. Terus dia mengatakan, oke, setelah kita diskusi, yang kita selamatkan, semuanya kita selamatkan. Ya, kecewa, pendukungnya Shakira kecewa. Maksudnya kecewanya gimana? Kita berharap ada yang jatuh, karena itu bagian dari kompetisi kan, bagian dari kompetitor. Nah, saya nih ngirim virtual gift ke Shakira misalkan, tiba-tiba nggak dijatuhin yang paling bawah. Karena enak, padahal juri itu cuma berhak menyelamatkan 1 atau 2, saya nggak tahu, tapi yang pasti harus setiap malamnya tuh, setiap result itu harus ada yang jatuh. Nah itu, kalau misalkan nanti kelompok kedua tetap seperti ini, misalkan grup kedua nanti ada Arbil, nanti ada April, nanti ada Yusuf, siapa lagi, terus mohon maaf, misalkan ternyata yang paling rendah, misalkan Arbil sama April sama Yusuf, misalkan 3 ini kan tidak bagus, 3 ini paling rendah, yang 2 ini misalkan nggak bagus tapi terselamatkan oleh virtual gift. Masa ia mengatakan kembali yang saya oke, untuk malam ini kita selamatkan 3-tiganya? Loh, kapan selesainya bos? Ya oke lah, juri punya pandangan karena memang kualitasnya bagus emang kalau jatuh. Namanya juga konsekuensi. Saya rasa kalau sudah 10 besar, itu mereka itu sudah layak semua jadi juara. Tinggal nasib aja. Ya layak sudah jadi juara. Saya kira kemarin salah ya kan, bukan karena kualitasnya, cuma karena memang mungkin lagu itu tidak banyak hafal ya, seperti itu. Makanya kalau saya mengomentari seperti itu, saya bagian dari netizen ya bolehlah berkomentar, kan kita menikmati itu tontonan nasional. Jadi seperti itu komentar saya. Makanya kedepannya ya harus lebih konsisten dengan aturannya. Nah katanya Dewi Persik, bukan cuma Dewi Persik, juri-juri itu ditegur tuh sama yang punya Indosiar, sama Bu Siwi. Halo Bu Siwi, ya semoga kenal Bu Siwi nantinya. Mimpi. Nah, ditegur sama Bu Siwi, kenapa? Karena melanggar aturan kan, melanggar aturan. Ya memang harus ditegur, karena kita harus konsisten dengan aturan yang kita buat, sekalipun hasilnya pahit. Ya, terus nanti misalkan Shakira juara, ya wajar lah Shakira juara karena virtual gift, ya nggak apa-apa. Misalkan nanti juara 1 karena virtual gift, ya namanya juga nasib baik, toh, karena memang aturannya membuat seperti itu. Nah, untuk itu kedepannya saya rasa ya harus konsisten dengan aturan yang kita buat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.